Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lamuro Indah Banjir Nahor. Saya memiliki NIM 2515051010. Pada video ini saya akan membahas kembali seluruh materi yang saya pelajari dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan pada mata kuliah pengantar organisasi komputer, yaitu materi pertama, organisasi dan arsitektur komputer, yang dimana organisasi dan arsitektur komputer merupakan dua konsep yang saling berkaitan namun memiliki fokus yang berbeda. Arsitektur komputer membahas rancangan dan konsep dasar komputer yang terlihat oleh programmer, seperti instruksi, register, dan cara kerja program. Sedangkan organisasi komputer menjelaskan bagaimana komponen perangkat keras di dalam komputer disusun, dihubungkan, dan bekerja secara nyata agar sistem dapat berjalan dengan baik. Secara umum, komputer tersusun dari 4 komponen, yaitu perangkat input, CPU, memori, dan perangkat output. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer, seperti keyboard untuk mengetik, mouse untuk mengerakkan kursor, kamera untuk menangkap gambar, dan mikrofon untuk merekam suara. Dan data yang masuk melalui perangkat input kemudian diteruskan ke CPU untuk diproses. CPU atau Central Processing Unit berperan sebagai pusat kendali dan pemrosesan data. Di dalam CPU, terdapat unit aritmatika dan logika yang bertugas melakukan perhitungan dan pengolahan data, serta unit kontrol yang berfungsi mengatur jalannya instruksi. CPU bekerja dengan sangat cepat dan terus-menerus, berkomunikasi dengan memori untuk mengambil data dan instruksi yang dibutuhkan dalam proses pengolahan. Memori komputer berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi sistem. Memori ini disusun secara bertingkat atau biasa disebut hierarki memori. Pada tingkat paling atas terdapat register yang berada langsung di dalam CPU dan digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. Di bawahnya terdapat cache memori yang berfungsi mempercepat akses data dari RAM ke CPU. Selanjutnya terdapat RAM atau main memory yang menjadi tempat kerja utama komputer saat menjalankan program. Di tingkat paling bawah terdapat penyimpanan sekunder seperti hard disk dan SSD yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Agar CPU dapat berkomunikasi dengan perangkat di luar sistem utama, komputer menggunakan modul input dan output. Modul input-output ini berfungsi sebagai penghubung antara CPU dengan perangkat eksternal. Modul ini mengatur proses pengiriman data, penerjemahan sinyal, serta penyesuaian kecepatan antara CPU dan perangkat luar. Contohnya, saat pengguna menekan tombol keyboard, modul input-output akan mengubah sinyal tersebut menjadi data yang dapat dipahami oleh CPU. Dalam sistem komputer, hardware dan software merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Hardware adalah seluruh bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh seperti CPU, RAM, motherboard, monitor, serta perangkat input dan output. Sementara, software adalah program atau instruksi yang mengatur dan mengendalikan kerja hardware. Software ini terdiri dari sistem operasi yang berfungsi mengelola sumber daya komputer, aplikasi yang digunakan pengguna, serta utility software untuk membantu perawatan dan keamanan sistem. Selain komponen internal, komputer juga menggunakan perangkat eksternal untuk menunjang aktivitas pengguna. Perangkat eksternal meliputi perangkat input seperti keyboard dan mouse, perangkat output seperti monitor dan printer, serta perangkat penyimpanan eksternal seperti flash disk dan hard disk eksternal. Perangkat ini membantu komputer berinteraksi dengan pengguna serta memperluas kemampuan sistem komputer. Pada tingkat paling dasar, komputer bekerja menggunakan konsep logika digital yang diwujudkan dalam bentuk logic gate. Logic gate bekerja dengan sistem bilangan biner, yaitu 0 dan 1, yang mewakili kondisi mati dan hidup. Beberapa jenis logic gate yang umum digunakan adalah AND, OR, dan NOT. Logic gate ini menjadi dasar pengambilan keputusan dan proses pengolahan data di dalam CPU. Dalam arsitektur komputer, dikenal dua pendekatan instruksi, yaitu RISC dan CISC. RISC atau Reduced Instruction Set Computer menggunakan instruksi yang sederhana dan jumlahnya lebih sedikit,
sehingga proses eksekusi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Arsitektur ini banyak digunakan pada proses ARM seperti yang terdapat pada smartphone. Sementara CISC adalah kompleks instruction set komputer yang memiliki instruksi yang lebih kompleks dan beragam, di mana satu instruksi dapat menjalankan beberapa operasi sekaligus. Arsitektur CISC banyak digunakan pada prosesor Intel dan AMD yang terdapat pada PC dan laptop. Untuk meningkatkan kinerja prosesor, digunakan teknik pipelining. Pipelining adalah metode pembagian proses eksekusi instruksi ke dalam beberapa tahap seperti pengambilan instruksi, penerjemahan, eksekusi, dan penyimpanan hasil. Dengan teknik ini, beberapa instruksi dapat diproses secara bersamaan pada tahap yang berbeda, sehingga prosesor dapat bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Di dalam prosesor juga terdapat dua bagian utama, yaitu operation unit dan control unit. Operation unit bertugas melakukan operasi aritmatika dan logika seperti perhitungan dan pengolahan data. Sedangkan control unit berfungsi mengatur jalannya instruksi mulai dari mengambil instruksi dari memori, menerjemahkannya, serta mengordinasikannya ke seluruh komponen agar instruksi dapat dijalankan dengan benar. Nah, selain prosesor, terdapat komponen penting lainnya yaitu chipset. Chipset ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data di dalam komputer. Chipset ini memastikan CPU dapat berkomunikasi dengan RAM, kartu grafis, media penyimpanan, serta perangkat input dan output. Secara konsep, chipset terbagi menjadi node bytes dan yang menangani komunikasi berkecepatan tinggi dan south bytes yang mengelola perangkat input-output seperti USB, hard disk, keyboard, dan mouse. Untuk kebutuhan komputasi yang lebih berat, digunakan multiprosesor motherboard. Motherboard jenis ini mendukung penggunaan lebih dari satu prosesor fisik dalam satu sistem. Multiprosesor motherboard biasanya digunakan pada server dan workstation karena mampu menjalankan banyak proses secara paralel dan menangani beberapa beban kerja besar dengan lebih stabil. Selain arsitektur dan organisasi komputer, kinerja komputer atau komputer performance juga menjadi hal penting. Komputer performance menunjukkan beberapa cepat dan efisien komputer dalam menjalankan tugas. Kinerja ini dipengaruhi oleh CPU, jumlah core, ukuran cache, dan kapasitas dan kecepatan RAM, serta jenis penyimpanan yang digunakan. Semakin baik komponen dan pengolahannya, maka semakin tinggi performa komputer tersebut. Secara singkat, perbedaan komputer organization dan komputer arsitektur dapat dilihat dari sudut pandangnya. Komputer arsitektur berfokus pada apa yang bisa dilakukan komputer dan bagaimana programmer berinteraksi dengan sistem. Sedangkan komputer organization berfokus pada bagaimana komponen perangkat keras diatur dan bekerja di dalam sistem untuk mewujudkan fungsi tersebut. Sekian, terima kasih.